Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di kitab Umdatul Ahkam, di kitab salat ini dengan kitab Babu Amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la yutimmu ruku'ahu bil i'adah. Bab tentang perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang orang yang alladzi la yutimmu ruku'ah bil i'adah. Nabi menyuruh mengulang salatnya orang yang la yutimmu ruku'ah, tidak sempurna rukuknya. Ya. Dalam keterangan lain adalah la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, untuk bil i'adah, untuk disuruh ulang. Jadi ada kasus di masa Nabi SAW ini kepada salah seorang sahabat di masa Nabi, yang terkenal juga hadis ini sebagai hadis al-musii'us shalah, hadis orang yang jelek salatnya, sampai Nabi menuntun dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan wajibnya salat yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis bersumber dari ini, kalau kitab Umdatul Ahkam ini hadis Bukhari yang kita bawa, yang kita bahas. An-Nabi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dakhala al-masjid, itu di dalam masjid. Ya. Jadi mungkin Nabi di sini sudah masuk di masjid, dia duduk-duduk, bisa saja bersama para sahabat, duduk bersama dengan para sahabat dalam masjid. Padahal rajulun, masuk juga seorang laki-laki itu dalam masjid. Ini bukan salat wajib, tapi adalah salat sunnah. Fasalla, kemudian dia salat itu, dan Nabi tentu melihat, memperhatikan. Ini sebagai Nabi, kecintaan kepada sahabat, kecintaan kepada jamaah, pada kaum muslimin, melihat orang itu salat, ya. Summa ja'a, dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallam ala Nabi, dia beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan ini siapa ini di dalam hadis ini, tapi kalau di syarah-syarah kitab, di kitab-kitab para ulama itu disebutkan namanya Khalad, ya. Khalad bin Sal, itu seorang sahabat, itu yang disebutkan, ya, sahabat yang tidak terkenal memang, karena dia memang ya disebut sahabat karena beriman dan berjumpa di masa Nabi SAW. Itu sahabat. Orang ini sholat dan diperhatikan oleh Nabi. Kalau dia sudah sholat, ya dia mendatangi Nabi SAW sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi, bentuk pemuliaan kepada Nabi, itu dengan memberi salam kepadanya. Ya, jadi ini satu juga Pak, bentuk dari sekian akhlak seorang muslim itu, memberi salam kepada pemimpinnya, memberi salam kepada gurunya, memberi salam kepada orang yang dihormati, dimuliakan oleh Nabi. Kemudian farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyuruh salat, ya. Nabi menyuruh salatnya itu dengan Nabi SAW itu menjawab salamnya dengan mengucapkan, ya, dengan assalam, faqal, dia menjawab salamnya dengan jawaban sebagaimana ucapan salamnya tadi. Faqal, lalu Nabi mengucapkan satu nasihat. Apa nasihatnya Nabi kepada ini? Irji fasalli, ya, ulangi salat engkau. Fa innaka
karena sesungguhnya engkau lam tusalli, belum sholat. Orang ini heran, saya sudah sholat tapi dia bilangnya saya belum sholat. Jadi coba bayangkan Pak, ada orang sholat itu tapi Nabi tidak koreksi sholatnya saja. Ya secara sederhana memang disuruh total, suruh ulangi, disuruh ulangi, irji, ulangi. Berarti bukan akhta kecil, bukan kesalahan sedikit, karena disuruh irji fasalli fa innaka lam tusalli. Berarti kesalahannya ini fatal ini. Sampai Nabi menyuruh dia, Nabi kata ya irji fasalli fa innaka lam tusalli. Fasallah, dia ulangi lagi salatnya itu. Dia salat. Ya. Summa, ya kemudian sesudah salat, dia datang lagi. Fasallam ala Nabi, dia salam kepada Nabi. Jadi ini menunjukkan salam itu meskipun belum berpisah tidak apa-apa. Berulang-ulang, ya, berulang-ulang ini salam, tidak ada masalah. Karena dianggap masih satu tempat tetapi terpisah sebuah aktivitas. Aktivitas tadi sudah sholat, kemudian dia melakukan sholat, aktivitasnya seperti terpisah, maka Nabi menjawab kembali salamnya. Ya. Kemudian, ya, faqala, sesudah Nabi didatangi dua kalinya, irji, ulangi lagi. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Bahkan di sini disebutkan salasan. 3 kali dia begitu, Pak. 3 kali dia ulangi salatnya, 3 kali dia disuruh juga ulangi. Seandainya ada Nabi Pak di sekitar kita, mungkin ada tuh disuruh ulangi. Ya. Mungkin ada juga yang disuruh ulangi. Ya. Cuma kalau kita sekarang ini Pak, tidak ada yang berhak lagi mengatakan ulangi salatmu. Karena bilang, ulangi salatmu, siapa Anda? Siapa Anda? Ya, paling seorang guru dengan muridnya, saya kira itu orang tua dengan anaknya. Ini satu contoh Pak, bagaimana itu Nabi perhatian dan tidak cuek dengan para sahabat. Bagaimana itu Nabi sangat peka. Padahal di masjid ini Pak, orang Nabi masuk salat. Kemudian orang yang terlambat salat, mungkin ada orang yang baru salat sunnah, Nabi perhatikan, ayo bermasalah. Maka Nabi suruh ulangi 3 kali. Faqal, maka berkatalah orang itu, ya, berkatalah orang itu, walladzi, ya, demi Allah ba'asaka bil haqqi, yang telah mengutusmu dengan benar. Ya seolah demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar. Fama usinu gairahu, maka saya tidak bisa sholat lebih baik daripada apa yang kulihat ya Rasulullah. Seolah-olah itu mengatakan ampun mak, 3 kali mesti ulangi. Ya, saya tidak bisa lagi. Biar saya disuruh ulangi berapa kali pun tetap begini nih. Saya tidak bisa. Fama usinu gairah, saya tidak bisa lebih baik lagi dari yang selainnya itu. Apa yang Rasulullah lihat tadi itu salatku 3 kali, itu yang terbaik, tidak bisa milih lagi. Ya, sudah fama usinu gairah, tidak bisa lagi lebih baik lagi, tidak bisa lagi. Dan ada ucapan benar, dan ini yang bagus dicontoh. Fa'allimni ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasul, ajarkan saya, bimbing saya, tunjuki saya. Alimni, fa'alimni, kasih tahu saya. Nah, ini bagus Pak. Tidak tahu dan sadar bahwa dirinya tidak tahu. Sekarang hari ini Pak, banyak orang salah. Tapi begitu dikasih tahu, dia bilang, aku tahu ji. Wis semuro. Iya, banyak orang yang
bodoh, maaf, tapi tidak sadari kebodohannya. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membagi itu 5 tingkat kesalahan. Ada 5 tingkat kebodohan. Ada namanya jahlu. Jahlu itu Pak biasa. Kalau ditanya 2 tambah 2, Nabi bilang saya tidak tahu, itu namanya jahlu. Tidak tahu. Tapi ada namanya Pak jahlul murakkab. Apa itu jahlul murakkab? Bodoh yang bertingkat. Bodohnya bodoh. Maksudnya dia sudah tidak tahu. Pemilihan begini, 4 tambah 4, nah bilang 9. Nah, itu jahlul murakkab itu. Dia bilang 9, 2 tambah 2, 5. Murakkab itu. Mendingan kalau memang kau tidak tahu, tidak usah kau jawab. Diam saja. Tapi dia bilang 9. Dan ini yang paling benar. Salah itu kalau 4. Yang benar adalah 5. Seperti hari ini Pak, ada orang itu dirinya salah, tapi menyalahkan orang yang benar. Itu namanya jahlul murakkab. Ya. Dia yang tidak pernah belajar, tapi dia bilang, apa itu orang sholat begini. Begini cara salatnya. Ya. Tapi orang yang ditegur itu justru dapat dalilnya, yang dia sendiri tidak pernah dapat dalil. Ini banyak orang hari ini Pak, kalau mencela ada. Ranking 1. Tapi kalau ditanya, apa dasarmu kamu? Tidak tahu, yang penting dari dulu begitu. Itu dalilnya dia adalah dari dulu begitu. Tapi kamu ini barusan lakukan baru itu. Bukan baru sebenarnya. Anda tidak tahu dalilnya sehingga Anda menganggap baru. Ya. Kemudian Pak, tidak ada di Istiqomah model begini kan. Ada itu biasa orang pengajian Pak. Kalau pengajian di situ di luar masjid cerita, dia bilang, kau tahu semua itu apa, dia bilang ustaz. Tapi begitu juga ibadahnya. Ini maka Nabi ajarkan Pak. Maka Nabi tuntut. Ada satu hikmah yang bagus di sini. Besar, bagus hikmah. Ternyata Nabi bisa juga makna 3 kali kesalahan ini tidak langsung, supaya orang ini kalau pertama kalinya langsung ditegur, langsung dibimbing, bisa jadi tidak terlalu serius mengambil ilmu. Tapi kalau sudah 3 kali nih, baru orang itu mengatakan fa'allimni, ajarkan sama saya, maka orang itu sendiri yang mau cari. Dan itu yang paling bagus Pak, kalau Bapak memiliki prinsip allimni ya murabbi, allimni ya mudarris, allimni ya syekh, allimni ya ustaz, ajarkan saya. Kalau orang itu sudah datang Pak, itu ajarkan saya, itu artinya seperti antena parabola itu sudah siap merekam, sudah siap signalnya itu dilempar. Ini kalau ada orang mau diajar tertutup telinganya, tertutup matanya, dia tidak siap, susah itu. Tapi kalau orang memang saya sudah siap, bimbing Mak, ajarkan Mak, pasti cepat masuk Pak. Nah ini salah satu metode kita cari Pak, bagaimana seseorang itu datang ke sekolah, gimana itu datang ke masjid, menjadi prototipe fa'allimni, ajarkan saya. Saya datang ke sini jauh-jauh, saya mencari ilmu. Jauh-jauh saya cari ini ilmu. Jauh-jauh saya mau belajar. Nah, yang begini Pak, ilmunya akan berkah. Ilmunya akan berkah, kenapa? Dia punya prinsip fa'allimni, ajarkan sama saya.